Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak dan Mas. Bagaimana kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Untuk kali ini kita awali pembelajaran dengan salam. Ya, tadi sudah. Kemudian hari ini kita akan belajar materi SKI tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebelumnya pembelajaran terdahulu tentang kehidupan bangsa Arab sebelum Islam. Ya, banyak kebiasaan dari bangsa Arab sebelum adanya Islam itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Makanya Allah itu mengutus Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak mereka. Oke, sebelumnya saya absen dulu ya, satu-satu ya. Yang pertama, Mbak Umi. Hadir, Bu. Ya, kemudian dilanjutkan Supono. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Ayo, siapa yang tahu mengapa kok kita itu harus memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad? Ya, siapa? Otim tahu? Ya. Kenapa? Ya, kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad itu karena Nabi Muhammad adalah orang yang membawa perubahan besar terhadap dunia, terutama membawa ajaran agama Islam. Oke, betul sekali. Kemudian siapa yang tahu nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah, Bu. Betul juga. Kok pintar-pintar semua ya? Nah, ibunya namanya siapa? Aminah, Bu. Oh iya, berarti kelas ini semuanya pintar-pintar. Oke. Dilanjutkan. Nanti kita bagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Setelah ini masing-masing kelompok memperhatikan video yang Ibu sajikan. Setelah itu kamu menulis hal-hal penting yang berkaitan dengan masa kelahiran Nabi, yang mengasuh Nabi, kemudian apa yang dapat kita pelajari atau kita contoh dari masa kanak-kanak Nabi. Dan yang terakhir, menceritakan kembali kepada teman sesuai dengan cerita aslinya menurut bahasa kalian sendiri. Oke ya, Bu Guru akan memberikan video tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Monggo silahkan dilihat. Terus Pak. Tahun kelahiran Nabi disebut tahun gajah karena pada saat itu terjadi penyerangan di kota Makkah oleh tentara Raja Abraha yang mengendarai gajah.
Oke, dilanjutkan ya. Bu. Oke. Tadi setelah kalian melihat video secara singkat bahwa Nabi Muhammad lahir di kota mana? Di kota Mekah. Ya. Kemudian lahir pada hari apa? Hari Senin. Senin. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, Bu. Iya, tahunnya tahun 11 Tahun Hijriah. gajah. ya. Kok ada yang Tahun menyebutkan bahwa kelahirannya adalah tahun gajah? Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena saat Karena itu pada Tangan Raja Abraha yang bawa gajah mau menyerang Ka'bah, Bu. Ya. ya, Kemudian Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim. Karena pada saat masih di dalam kandungan kurang lebih 3 bulan, ayahnya meninggal dunia. Nah, saat kelahiran diceritakan bahwa Siti Aminah itu tidak merasakan sakit sebagaimana ibu-ibu atau kita ketika melahirkan. Berarti itu sudah menunjukkan suatu keajaiban yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh anak lain. Nah, kemudian setelah lahir, Nabi Muhammad itu disusui oleh siapa yang tahu? Halimatus Sa'diyah, Bu. Sebelum Halimatus Sa'diyah ketika baru lahir. Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Sampai usia 3 atau 2 hari? ibunya. Pak Asyafa Umar Abdurrahman ya, Bu. Betul. Suwaibatul Aslamiyah. Nah, kemudian setelah baru dari Suwaibatul Aslamiyah itu baru disusukan kepada Halimatus Sa'diyah. Nah, sampai Nabi berusia kira-kira 4 tahun. Setelah 4 tahun, Nabi diserahkan kepada ibunya yang bernama Siti Aminah. Nah, iya. Dan untuk selanjutnya, sesuai dengan video pembelajaran tadi, sesuai nama-nama yang saya panggil ketika absen tadi, berarti diceritakan runtut sejak Nabi lahir hingga Nabi masa kanak-kanak dalam pengasuhan Abu Tholib, ya pamannya. Nah, monggo setelah dibuat cerita nanti setelah jadi berarti kalian mempresentasikan melakukan kunjungan kerja ke kelompok lain berupa menceritakan tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Nah, setelah teman kalian nanti mempresentasikan, kelompok yang lain boleh memberikan kritikan, boleh memberikan tanggapan terhadap hasil kerja mereka. Paham ya? Monggo, siapa yang mau presentasi terlebih dahulu secara singkatnya? Saya dulu, Bu. Ya, monggo, Pak Maisun mau berkunjung ke siapa ini? Mau kunjung ke Umi, Bu. Ya, mesti milihnya yang cantik ini. Ya. Tapi kok gak kelihatan sih, Bu. Kayak siluman. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim.
Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Beliau lahir di kota Mekah. Setelah lahir, Nabi Muhammad disusui oleh Suwaibah al-Aslam, kemudian disusui oleh Ali Asadiyah sampai usia 4 tahun. Setelah itu beliau diasuh kembali oleh ibunya yaitu Aminah. Setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad diasuh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Nabi Muhammad itu lahir 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Persisnya itu di 571 Masehi. Ya betul. Ayahnya Thalib, ibunya bernama Siti Aminah. Itu sih pinter. Terus sejak kecil sudah menjadi yatim piatu karena bapaknya sudah meninggal ketika Nabi Muhammad sudah ada di dalam kandungan, Bu. Nabi Muhammad berasal dari suku Quraisy, Bu. Nama kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Ketika ibunya sudah meninggal pada saat usia 6 tahun, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Siapa lagi yang belum paham? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, sebelum pelajaran kita tutup, Bu Guru mau menyampaikan kesimpulannya. Bahwa yang pertama, seperti tadi dikatakan teman-teman, Nabi Muhammad itu lahir di Makkah hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Kemudian pada waktu masih di dalam kandungan, ayahnya meninggal. Setelah dilahirkan, beliau disusui oleh Suwaibatul Aslamiyah dan Halimatus Sa'diyah. Setelah itu diasuh oleh ibundanya yang bernama Aminah. Setelah Siti Aminah meninggal, kira-kira usia 6 tahun, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Karena usia kakeknya sudah tua, Nabi Muhammad itu hanya diasuh kira-kira 2 tahun. Kakeknya meninggal dunia dalam usia 80 tahun. Lalu pengasuhan Nabi Muhammad dilanjutkan oleh Abu Thalib. Nah, dalam asuhan Abu Thalib, Nabi Muhammad seperti dikatakan Mbak Umi tadi, bahwa dia itu menggembala kambing milik penduduk kota Mekah. Selain itu, sering diajak oleh pamannya berdagang sampai ke luar negeri, sampai ke negeri Syam. Seperti itu ya anak-anak ya yang dapat kita pelajari dari kisah Nabi Muhammad semasa kanak-kanak. Bagaimana? Apa sudah paham? Ya anak-anak, dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa sebagai manusia kita harus jujur seperti pribadi Rasulullah SAW. Kemudian semoga dengan mempelajari kisah tentang masa kanak-kanak Rasulullah SAW, kita menjadi umat yang bahagia dunia dan akhirat. Sekian dari Bu Guru. Mari kita tutup bersama-sama pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.